Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, alhamdulillah kita bisa kembali menyapa kalian lewat pembelajaran daring lewat video tayangan ini. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semuanya, kalian dan kita semua yang ada di rumah masing-masing senantiasa mendapatkan keberkahan dan kesehatan dari Allah SWT. Berdoa dipersilahkan. Baiklah para saudara sekalian, kalau kemarin kita sudah melakukan hari Senin ya, kita sudah ulangan harian pertama. Mudah-mudahan tidak ada yang error untuk mengklik sebelum selesai mengerjakan 10 soal. Semoga tidak ada yang perlu remedi, semuanya bisa tuntas di atas KKM, ketuntasan minimal. Sebelumnya kita juga sudah belajar bersama tentang kegiatan ekonomi produksi. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang kegiatan ekonomi distribusi dan konsumsi. Mohon disimak videonya baik-baik dan jangan tergesa-gesa untuk menonton video tersebut. Terima kasih. Marilah kita memulai pelajaran ini yaitu dengan membahas kegiatan ekonomi distribusi dan konsumsi. Kita lihat yang pertama adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen yang membutuhkan. Jadi kegiatan yang dilakukan orang, perseorangan atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen pada konsumen yang membutuhkan. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Cakupan dari kegiatan distribusi antara lain apa? Pembelian, pemilihan, pembungkusan atau pengepakan, penggudangan, dan pengangkatan. Jadi ini semua dilakukan oleh pihak distribusi yang akan mendistribusikan, menyalurkan barang pesanan dari konsumen yang sudah dipesan, kemudian akan dari produsen disampaikan kepada konsumen. Itu disebut dengan distribusi, atau orangnya namanya distributor, penyalur, istilahnya penyalur barang dari produsen kepada konsumen. Baiklah para siswa sekalian, adapun badan-badan distribusi agar kegiatan distribusi penyaluran barang tadi berjalan dengan lancar, tertib, sampai pada tujuan dengan baik, maka di sini diperlukan adanya badan-badan distribusi atau disebut dengan lembaga perantara. Lembaga perantara. Badan distribusi adalah orang, badan atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Jadi yang dimaksud dengan badan distribusi adalah orang, badan atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Badan-badan distribusi diantaranya adalah agen, maklar, komisioner, importir, eksportir, pedagang besar atau grosir, dan pedagang eceran. Agen, kita tahu, agen minyak, agen gula pasir. Maklar, ini yang dia bisa mendapatkan fee, mendapatkan upah dari jasanya. Ini mereka ini menjual jasa. Komisioner juga sama, mendapat komisi upah dari apa yang sudah dia kerjakan. Importir ini yang mendatangkan barang dari luar negeri. Eksportir ini yang melakukan mengekspor barang ke luar negeri. Pedagang besar, grosir ini yang tempatnya untuk kulaan ya. Kulaan pedagang eceran yang kecil-kecil lah, ini yang paling bawah, yang pedagang eceran inilah yang dia itu langsung bersentuhan dengan para konsumennya di bawah. Kalau mungkin mau orang-orang yang menengah ke bawah mau ke grosiran, wah mungkin terlalu mahal, maka dia cukup dengan pedagang eceran. Ini pun juga termasuk distribusi yang tingkatannya paling bawah,
karena dia langsung bersinggungan dengan konsumen yang ada di masyarakat. Adapun untuk distribusi sendiri ini dibagi menjadi 3. Distribusi yang langsung, yang semi langsung, dan juga distribusi yang tidak langsung. Saya ulangi lagi, distribusi langsung ini adalah dia langsung mendistribusikan kepada konsumen, jadi produsen langsung pada konsumen tanpa lewat perantara yang lain yang kecil-kecil tadi. Adapun distribusi semi langsung, dia masih menggunakan via kedua yang nanti akan melakukan langsung pada konsumennya, masih melewati satu tahapan. Adapun yang tidak langsung itu tadi, jadi distribusi tidak langsung ini ya dia melewati berbagai macam pedagang-pedagang di bawahnya yang akan menyalurkan pada konsumennya. Jadi tidak langsung dari produsen pada konsumen, tapi melewati beberapa jenjang, beberapa tingkatan, yaitu distribusi yang tidak langsung. Baiklah, setelah kita tadi menyampaikan tentang distribusi, maka kegiatan ekonomi berikutnya adalah konsumen atau konsumsi. Konsumsi, kegiatan berikutnya adalah konsumsi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Jadi menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, apa itu menghabiskan? Apa itu mengurangi nilai barang? Menghabiskan diantaranya adalah misalnya Ahmad sedang makan di rumahnya, maka itu akan berkurang jatah makanan di rumahnya karena sudah dihabiskan. Contohnya, yang lainnya misalnya Pak Hasan sedang membeli bensin atau pertalite. Ini dalam rangka untuk menghabiskan. Dia mengeluarkan uang, termasuk juga membelanjakan uangnya, kemudian menghabiskan pertalite yang ada di motornya tadi. Adapun mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa, yaitu dengan mempergunakan barang tersebut, maka akan berkurang nilai barang tadi dan juga jasa. Misalnya contohnya apa? Saya mempunyai HP. HP ini ketika dia masih di tempat penjual, masih belum tersentuh ya, masih dipajang, maka dia nilainya itu tinggi. Namun begitu sudah di tangan seseorang, misalnya ustadz yang memakai, kemudian ustadz akan menjualnya, maka nilai barang tadi akan berkurang, dan juga jasanya akan berkurang. Ini diantaranya bahwa kegiatan konsumsi itu kegiatan dilakukan orang atau badan untuk menghabiskan dan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa, jadi akan berkurang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi diantaranya adalah tingkat pendapatan, tingkat harga barang dan jasa, juga ketersediaan barang dan jasa. Jadi faktor-faktor ekonomi yang menentukan konsumsi antara lain tingkat pendapatan, tingkat harga barang dan jasa, dan juga ketersediaan barang dan jasa tersebut. Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi konsumsi berikutnya adalah faktor-faktor non-ekonomi yang mempengaruhi konsumsi. Tadi kan faktor ekonomi, sekarang faktor non-ekonomi yang mempengaruhi konsumsi. Antara apa? Jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, tempat tinggal, lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Ini adalah faktor-faktor non-ekonomi. Saya ulang lagi bahwa faktor non-ekonomi yang mempengaruhi konsumsi diantaranya jumlah tanggungan keluarga, banyak atau sedikit yang ditanggung oleh kepala keluarga tersebut. Kemudian tingkat pendidikan, maka semakin tinggi tingkat pendidikannya itu akan konsumsinya semakin besar, tinggi pula. Tempat tinggal, tempat tinggal yang mewah tentu butuh biaya konsumsi yang besar pula. Kemudian lingkungan sosialnya, kalau dia tinggal di lingkungan sosial elit, ya, rumah-rumah yang mewah, orang-orang miliarder, tentu akan berbeda tingkat konsumsinya terhadap barang atau jasa tersebut. Kemudian sosial tadi ya, kemudian budaya, agama,
adat istiadat. Ini juga akan mempengaruhi konsumsi seseorang terhadap barang atau jasa. Nah, para siswa sekalian, kegiatan konsumsi pelaku ekonomi ini ada 3, yaitu rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, dan juga pemerintah. Jadi ini sebetulnya, jadi pelaku ekonomi ini hanya 3 ini: rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, dan juga pemerintah. Untuk lebih jelasnya nanti pada pertemuan konferen kita akan membahas lebih panjang tentang ini semua, dikarenakan waktu yang tidak banyak dan biar tidak terlalu bosan kalau banyak jam untuk nonton videonya, maka kita cuma sekian pembahasan ini. Nanti insya Allah pada pertemuan konferen kita akan lebih membahas secara tuntas dari kegiatan ekonomi distribusi maupun konsumsi tersebut. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat, tetap banyak-banyak berdoa, beribadah. Tugas-tugas yang disampaikan Pak Ustadz mohon dikerjakan dengan baik, tuntas, tidak punya tugas tanggungan lagi, sehingga nanti pada PAT kalian sudah bebas, tidak dikejar-kejar nilai dan tugas dari Pak Ustadz yang lain. Semester 1 kita masih memberikan toleransi, karena memang pembelajaran baru diawali, kondisi seperti ini tentu banyak kurangan. Namun di semester 2 ini tolong Ustadz tekankan lagi, tolong untuk setiap tugas apapun dari para ustadz yang mengajar kalian, tolong diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu punya tunggakan tugas, sehingga nanti pada penilaian akhir tahun bisa mendapatkan nilai yang sempurna dan semuanya naik ke kelas 2. Dan semoga kita bisa bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.